Yo, let's do this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Hari ini saya akan coba berbagi sedikit tips kepada teman-teman. Mungkin judulnya itu ya, I wish I knew. Itu seperti kayak andai dulu saya tahu nih, ini ada settingannya di kamera. Nah, jadi saya akan coba berbagi. Jadi mungkin ini bisa dibilang akan seperti kayak cheat lah. Video ini seperti kayak cheat buat teman-teman yang baru belajar foto atau yang udah lama belajar foto. Mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang tahu tapi gak sadar. Nah, jadi saya akan coba share ke kawan-kawan. Let's go. Oke, yang pertama itu saya kasih judulnya itu correct exposure. Jadi gimana sih caranya nyeting kamera secara baik dan benar. Ini spesial buat khusus buat yang pengen belajar main kamera tapi pakai manual gitu kan. Jadi di kamera itu ada 3 elemen utama, yaitu ada shutter speed, aperture, dan ISO. Jadi ada tiga elemen penting ini, sangat wajib banget dipahami buat teman-teman. Basic banget ini sangat basic. Tapi setelah ini ada yang lebih menarik. Mengapa ini saya bilang menarik? Mungkin ini sangat terkait dengan correct exposure. Ya, yang kedua, langsung aja kita yang kedua ya. Jadi yang kedua itu namanya spot metering. Mungkin sebagian teman-teman taunya itu spot metering tuh buat aku pengen fokusnya di sini nih, aku pengen fokusnya di sini nih. Jadi sebenarnya spot metering itu selain untuk teman-teman buat mencari titik fokus, mau difokus di mana nih kameranya nih. Saat kita jepret gitu kan, mau fokus, aku mau fokusnya ke ini, aku fokusnya ke ini. Sebenarnya ada sesuatu yang mungkin kalian gak sadar, ternyata ternyata ini bisa sebagai powerful feature, mungkin bisa saya bilang tuh kayak powerful feature. Coba lihat di sini ya, itu teman-teman bisa lihat itu ada seperti kayak ya titik fokus, tapi titik fokus itu fungsinya itu untuk seberapa light cahaya yang masuk ke sensor kamera itu, dia tuh lebih, aku nih di materingnya nih udah benar atau apa belum gitu kan. Jadi spot meteringnya satu ini berfungsi buat berapa sih exposure yang pasnya nih. Nanti di bawah, jadi di gambar ini ada kan ada banyak titik di situ kan, mungkin ada yang 9, ada yang 24 titik fokus itu ada banyak. Mungkin yang saya tahu seperti itu, mungkin ada yang sampai 400 lebih, 426 mungkin. Saya 426 kalau nggak salah. Jadi titik fokus itu buat teman-teman settingan kameranya nih yang pas nih seberapa, supaya tidak over exposure atau under exposure. Nah, bisa dicoba, bisa dilihat. Nah, jadi saat kalau teman-teman setting kamera itu di settingannya sekian, nanti kan kelihatan tuh di bawah dari metering itu tuh ada bar di bawah ini. Ini mungkin saya pakai dari Nikon aja lah ya, karena saya pakai Nikon. Jadi di sini kalau kita ke kiri, exposure-nya lebih ke kiri, berarti dia lebih over exposure. Kalau dia sebelah kanan, barnya naik ke sebelah kanan, dia biasa jadi under exposure. Artinya kalau over exposure ya artinya fotonya terlalu cerah. Kemudian yang kedua, kalau dia under exposure, fotonya terlalu gelap gitu. Jadi bisa kamu coba ambil aja kameranya, mungkin di HP pun ada. Mungkin kalian tidak sadar di HP sebenarnya itu cara melihat exposure-nya itu juga ada.
Nanti nanti bisa kamu coba sendiri saat kamu tekan titik fokus tuh kan exposure-nya langsung berubah kan. Nah, itu salah satu yang jadi fitur kamera juga. Jadi di kamera HP itu biasanya dibuat lebih mudah aja. Oke. Itu tips fitur yang kedua yang harusnya saya bisa tahu sejak lama. Jadi fitur ini saya dapat dari teman saya, dan ini fitur keren banget. Jadi buat yang hobi foto pakai manual setting itu cakep banget. Oke, jadi kita langsung ke tips yang ketiga. Nah, yang ketiga itu bukan fitur sih, ini lebih ke kalau foto yang baik itu foto yang cerah. Not bad. Not really foto yang cerah. Oke, bisa dibilang ya boleh lah. Tapi kalau di sini saya mau coba share tips yang selanjutnya itu use low ISO for better image quality. Nah, jadi kenapa saya bilang ISO? Kalau bisa pakai ISO yang rendah, pertama, kalau kamera itu ada sensitivitas dari sensornya. Jadi di sensornya itu ada fitur yang namanya ISO yang seperti yang awal tadi kita bahas. Jadi use low ISO itu manfaatnya itu kalau kita jepret, kalau ISO-nya rendah, mungkin kita harus mengorbankan salah satu dari settingan kamera pertama. Misalnya kalau mau settingannya lebih mau mengorbankan mungkin shutter speed bisa, atau aperture-nya harus lebih besar mungkin juga bisa. Itu kalau punya lensa yang size-nya lebih besar aperture-nya. Jadi di settingan ini low ISO. Kenapa low ISO? Ini spesial buat kalau mau foto-foto seperti landscape sunsetan gitu kan. Kemudian bisa dipakai foto untuk daylight itu penting pakai ISO rendah supaya fotonya bersih, jernih, nggak banyak noise. Ini yang sangat dihindari di foto, karena di foto itu bisa saya bilang noise itu udah ibarat kayak momok lah. Kalau makanya semakin kesini setiap kamera yang ada sekarang, walaupun mereka mengasih fitur noise reduction dan lain-lain, tapi pada akhirnya ISO semakin tinggi akan introduce noise. Jadi noise itu ibarat kayak ini nggak bisa nih, aku harus gimana caranya nih supaya si ISO ini serendah mungkin, seefektif mungkin, jadi hasil kameranya pun lebih bagus. Jadi tips yang ketiga yang satu ini juga sangat penting buat teman-teman yang biasa foto siang hari atau foto pas sunset sore-sore pakai kamera. Jadi settingan ISO itu sebisa mungkin low aja. Kalau pakai high pun dalam kondisi tertentu. Itu pun kalau pakai ISO agak tinggi, misalnya ISO 800 atau 1600, mungkin dalam keadaan mau ngambil momen-momen momen yang fast movement nih. Jadi saat dalam keadaan misalnya lensanya nggak memungkinkan nih buat ngambil foto dengan speed yang agak lambat karena tidak bisa, jadi bump ISO pun boleh, tapi at the end sebisa mungkin lowkan ISO-mu supaya hasil fotonya itu lebih jernih, lebih bersih. Dan manfaatnya foto yang ISO-nya lebih rendah, biasanya efek 3D-nya lebih kelihatan. Oke, kita lanjut ke tips yang terakhir. Oke, sekarang kita lanjut ke fitur selanjutnya. Ini relate banget dengan yang ke tips yang ketiga tadi. Ini sangat relate banget. Ini buat yang lain juga sangat penting sih. Kalau buat saya ini ibarat udah kayak kalau nggak pakai fitur ini
foto akan sangat rawan gagal, sangat rawan untuk gagal.